Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya. Di video saya kali ini, saya akan nge-share ke teman-teman cara menyelesaikan soal transaksi antar perusahaan. Bagi teman-teman yang penasaran, jangan lupa ditonton ya. Bye-bye. Baiklah, ini adalah soal ilustrasi komprehensifnya. Ini soalnya ada PT Pandawa telah melakukan pembelian 80% saham PT Satria pada 1 Januari 2015 dengan harga 800 juta. Pada tanggal tersebut, nilai wajar kepentingan non-pengendali sebesar 200 juta, sehingga total nilai wajar PT Satria adalah 1 miliar. Nilai aset bersih PT Satria pada 1 Januari 2015 sebesar 800 juta. Perhitungan diferensial dari akuisisi PT Pandawa terhadap PT Satria dapat ditunjukkan melalui perhitungan sebagai berikut. Nilai akuisisi oleh PT Pandawa itu sebesar 1 miliar ditambah nilai wajar kepentingan non pengendali. Di sini ada nilai buku aset bersih PT Satria. Saham biasanya ada 500 juta, saldo labanya 300 juta. Jadi totalnya itu 800 juta. Jadi nilai akuisisi tadi dikurangi dengan nilai buku aset bersih, sehingga dapatlah 200 juta. Itu dinamakan diferensial antara nilai wajar dan nilai buku. Diferensial yang disebabkan oleh perbedaan antara nilai wajar dan nilai buku beberapa aset PT Satria sebesar 150 juta, sedangkan sisanya merupakan goodwill. Jadi ini ada perincian diferensialnya. Persediaannya itu adalah sebesar 25 juta, tanahnya sebesar 75 juta, bangunan sebesar 50 juta, sedangkan sisanya itu adalah 50 juta. Karena diferensialnya 200 juta, jadi total persediaan tanah dan bangunan itu totalnya ada 150 juta. Jadi goodwillnya itu sisanya adalah 50 juta. Selanjutnya itu ada neraca saldo per 31 Desember 2015, itu ada PT Pandawa dan PT Satria. Selanjutnya ada informasi tambahan. Jadi yang pertama itu adalah selama 2015 PT Satria melaporkan perolehan laba bersih sebesar 400 juta, mengumumkan pembagian dividen sebesar 100 juta. Yang kedua, dalam penjualan PT Pandawa tahun 2015 terdapat penjualan kepada PT Satria sebesar 400 juta dengan beban pokok penjualan sebesar 250 juta sampai 31 Desember 2015. Persediaan tersebut baru terjual 40%, jadi masih ada 60% lagi. Yang ketiga, dalam penjualan PT Satria tahun 2015 terdapat penjualan kepada PT Pandawa sebesar 200 juta dengan beban pokok penjualan sebesar 80 juta sampai 31 Desember 2015. Persediaan tersebut belum terjual seluruhnya. Yang keempat, pada bulan Desember 2015, PT Pandawa menyewakan peralatan kepada PT Satria. Atas jasa tersebut, PT Satria harus membayar biaya sebesar 26 juta sampai akhir 2015. PT Satria belum melakukan pembayaran. Yang kelima adalah pada 1 Januari 2015, PT Pandawa menjual tanah kepada PT Satria sebesar 650 juta. Tanah tersebut dibeli PT Pandawa 5 tahun yang lalu dengan harga 625 juta. Yang terakhir itu pada 31 Desember 2015 PT Satria menjual peralatan kepada PT Pandawa dengan harga 140 juta. PT Satria sudah menggunakan peralatan tersebut selama 3 tahun dan kemungkinan peralatan tersebut masih digunakan 5 tahun lagi. Peralatan tersebut diperoleh PT Satria pada harga 240 juta dan diperkirakan nilai aset pada akhir masa penggunaan adalah 0.
PT Pandawa dan PT Satria menggunakan metode yang sama dalam menyusutkan peralatan, yaitu dengan metode garis lurus. Selanjutnya itu ada prosedur konsolidasian tahun 2015. Pencatatan PT Pandawa pada tahun 2015, PT Pandawa mencatat investasinya di PT Satria dengan menggunakan metode ekuitas. Maka pencatatan yang dibuat oleh PT Pandawa selama tahun 2015 ini ada jurnalnya pada 1 Januari 2015, yaitu investasi pada PT Satria terhadap kas sebesar 800 juta. Selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2015, jurnalnya yaitu investasi pada PT Satria terhadap bagian laba atas PT Satria itu sebesar 320 juta. Dari mana dapatnya 320 juta itu? Yaitu dapatnya PT Pandawa atas laba bersih PT Satria, yaitu sebesar 400 juta dikali 80%, maka dapatlah 320 juta. Pada tanggal 31 Desember 2015, jurnalnya yaitu kas terhadap investasi pada PT Satria sebesar 80 juta. 80 juta ini didapat dari 100 juta dikali 80%, karena kepemilikan PT Pandawa ini ada sebesar 80%. Karena persediaan yang menyebabkan munculnya diferensial pada tanggal akuisisi seluruhnya terjual, maka diferensial sebesar 25 juta seluruhnya diamortisasi. Sedangkan bangunan memiliki sisa umur manfaat bangunan tersebut adalah 10 tahun, sehingga diferensial akan diamortisasi selama 10 tahun. Nilai amortisasi tiap tahunnya adalah 5 juta atau 50 per 10 tahun. Pada tahun 2015 tidak terdapat penurunan nilai atas goodwill, sehingga amortisasi diferensial yang harus dicatat untuk tahun 2015 sebesar 30 juta. Dari mana dapat 30 juta ini? Yaitu 25 juta ditambah 5 juta dan dikalikan dengan porsi kepemilikan PT Pandawa. Di sini ada jurnal pada tanggal 31 Desember 2015, yaitu jurnalnya bagian laba atas PT Satria terhadap investasi pada PT Satria sebesar 30 juta. Untuk mencatat amortisasi diferensialnya nanti yaitu 30 juta dikali 80%. Atas transaksi penjualan persediaan pada PT Pandawa ke PT Satria, PT Pandawa memperoleh keuntungan sebesar 150 juta. Dari mana datangnya 150 juta ini? Yaitu 400 juta dikurang 250 juta. Sampai akhir 2015, persediaan tersebut baru terjual sebesar 40%, sehingga terdapat keuntungan. Yang belum terrealisasi sebesar 90 juta. Dapat 90 juta ini yaitu 150 juta dikali 60%. Karena yang belum terjual tadi kan ada 60%, sedangkan yang udah terjual 40%, maka dapatlah keuntungannya 90 juta. Atas keuntungan yang belum terrealisasi tersebut. Jadi PT Pandawa ini membuat jurnal pada tanggal 31 Desember 2015, yaitu bagian laba atas PT Satria terhadap investasi pada PT Satria sebesar 90 juta. Atas transaksi penjualan persediaan dari PT Satria ke induknya, PT Satria memperoleh keuntungan sebesar 120 juta. Dapat dari 120 juta ini yaitu 200 juta dikurang 80 juta sampai akhir 2015. Seluruh persediaan tersebut belum terjual, sehingga seluruh keuntungan belum terrealisasi. Karena transaksi ini merupakan transaksi hilir, maka PT Pandawa akan mencatat sebesar bagian kepemilikannya saja. Ini ada jurnal pencatatan yang dibuat oleh PT Pandawa pada
31 Desember 2015 yaitu bagian laba atas PT Satria terhadap investasi pada PT Satria sebesar 96 juta. Dapat 96 juta ini yaitu dengan mencatat keuntungan transaksi hilir penjualan persediaan yang belum terrealisasi sebesar 120 juta dikali 80%. PT Pandawa memperoleh keuntungan sebesar 25 juta. 25 juta ini didapatkan dari 650 juta dikurang 625 juta atas penjualan tanah ke entitas anaknya. Tanah tersebut masih dimiliki oleh PT Satria sampai akhir 2015, sehingga seluruh keuntungan belum terrealisasi. Berikut ini adalah jurnal dari PT Pandawa. Pada tanggal 31 Desember 2015, jurnalnya adalah bagian laba atas PT Satria terhadap investasi pada PT Satria sebesar 25 juta. Pada tanggal 31 Desember 2015, PT Satria menjual peralatannya kepada PT Pandawa. Pada tanggal penjualan, nilai tercatat peralatan tersebut sebesar 150 juta. 150 juta ini didapat dari 240 juta dikurang 90 juta. Harga jual tersebut 140 juta sehingga PT Satria membukukan kerugian penjualan peralatan sebesar 10 juta karena transaksi ini merupakan transaksi hilir. Maka PT Pandawa akan mencatat sebesar bagian kepemilikan saja. Pencatatan yang akan dibuat oleh PT Pandawa akan menambah saldo investasi pada PT Satria dan bagian laba atas PT Satria karena transaksi penjualan peralatan tersebut menyebabkan kerugian. Di sini pencatatan yang dibuat oleh PT Pandawa yaitu jurnalnya pada tanggal 31 Desember 2015 yaitu investasi pada PT Satria terhadap bagian laba atas PT Satria sebesar 80 juta. 8 juta ini didapatkan dari 10 juta dikali 80% karena 10 juta itu kerugiannya tadi. Selanjutnya itu ada buku besar investasi pada PT Satria dan bagian laba atas PT Satria pada 31 Desember 2015. Di sini investasi pada PT Satria ada akuisisinya sebesar 800 juta, laba bersihnya sebesar 320 juta, dividen sebesar 80 juta, amortisasi diferensial sebesar 24 juta, keuntungan belum terrealisasi sebesar 90 juta, 96 juta, dan 25 juta. Kerugian belum terrealisasinya ada sebesar 8 juta. Jadi hasilnya yaitu sebesar 813 juta. Dari mana dapatnya 813 juta ini? Ini didapat dari 800 juta ditambah dengan 320 juta terus dikurangi dengan 80 juta, 24 juta, 90 juta, 96 juta, dan 25 juta. Terus ditambah dengan 8 juta, maka hasilnya 813 juta. Selanjutnya itu ada bagian laba atas PT Satria. Di sini laba bersihnya ada 320 juta, amortisasi diferensialnya 24 juta, keuntungan belum terrealisasi sebesar 90 juta, 96 juta, dan 25 juta. Kerugian belum terrealisasinya sebesar 8 juta. Dapatnya sehingga totalnya itu 93 juta. Dapatnya itu cara carinya sama dengan yang investasi pada PT Satria yaitu dengan menjumlahkan dan mengurangkan yaitu 320 juta dikurang dengan 24 juta, 90 juta, 96 juta, 25 juta, dan ditambah 8 juta.
Jadi hasilnya 93 juta. Di sini ada jurnal eliminasi. Itu ada tabel perhitungan jurnal eliminasi. Ada PT Pandawa sebesar 80 juta. Ada PT Pandawa sebesar 80%, kepentingan non pengendalian sebesar 20%. Saldo awalnya itu ada 640 juta. Sedangkan kepemilikan non pengendalian itu sebesar 160 juta. Ini didapat dari saham biasa 500 juta ditambah dengan saldo laba 300 juta dikali 80% kepemilikannya dari PT Pandawa. Jadi dapatlah hasilnya 640 juta. Begitu juga dengan kepentingan non pengendali. Terus ada laba bersihnya 320 juta. PT Pandawa kepentingan non pengendali ada 80 juta. Ini ada dividennya 80 juta. Karena dividennya itu didapat di informasi tambahan yang pertama kali itu ada kan 100 juta. Jadi untuk PT Pandawa itu kepemilikannya 80%, sedangkan kepentingan non pengendali itu 20%. Lalu ada saldo akhir. Selanjutnya dimasukkan keuntungan yang belum terrealisasi. Transaksi hulu ada persediaannya. Selanjutnya ada di hilir, ada persediaannya juga. Ini ada keuntungan yang belum terrealisasi. Untuk tanah ada peralatan, lalu ada saldo akhir. Yang disesuaikannya dapatlah 677 juta. 677 juta ini didapat dari saldo akhir 880 juta dikurangi dengan persediaan 90 juta dikurangi lagi dengan persediaan hilir 96 juta, terus dikurangi dengan realisasi hulu tanah 25 juta dan ditambah dengan realisasi hilir peralatan 8 juta. Jadi hasilnya 670 juta. Bagian laba atas PT Satria ini adalah 117 juta. Lalu ada jurnal eliminasinya. Jurnal eliminasinya itu di debitnya ada saham biasa, saldo laba, bagian laba atas PT Satria, bagian laba kepentingan non pengendali terhadap dividen diumumkan investasi pada PT Satria dan kepentingan non pengendali. Itu semua totalnya ada 975 juta. Selanjutnya itu ada skedul perhitungan saldo diferensial selama tahun 2015. Itu ada PT Pandawa 80%, kepentingan non pengendali 20%, persediaan tanah, bangunan, akumulasi penyusutan dan goodwill. Di saldo awalnya pada PT Pandawa itu 160 juta, kepemilikan non pengendalian 40 juta, persediaan 25 juta, tanah 75 juta, bangunan 50 juta, akumulasi penyusutan 5 juta, goodwillnya 50 juta. Amortisasinya itu ada 24 juta. 24 juta ini di mana didapatnya? Yaitu dapatnya dari 30 juta dikali 80%, maka hasilnya 24 juta. Terus itu amortisasi di kepentingan non pengendali ada 6 juta, persediaan 25 juta, tanah 75 juta, bangunan 50 juta, akumulasi penyusutan 5 juta, goodwillnya 5 juta. Jadi saldo awalnya untuk PT Pandawa itu 136 juta, kepentingan non pengendali 34 juta, persediaannya habis,
tanahnya 75 juta, bangunan 50 juta, akumulasi penyusutan goodwill sama. Selanjutnya itu ada jurnal eliminasi yang harus dibuat untuk amortisasi diferensial. Ini ada beban pokok penjualan 25 juta, beban penyusutan 5 juta, tanah 75 juta, bangunan 50 juta, goodwillnya 50 juta, itu ada di debit. Sedangkan yang di kreditnya itu bagian laba atas PT Satria 24 juta, bagian laba kepentingan non pengendali 6 juta, akumulasi penyusutan 5 juta, investasi pada PT Satria 136 juta, kepentingan non pengendali 34 juta. Jadi persediaan yang diperoleh PT Satria dan dari PT Pandawa baru dijual sebesar 40%, sehingga terdapat keuntungan atas penjualan yang belum terrealisasi. Jurnal eliminasinya itu adalah di debit penjualan 400 juta, di kreditnya beban pokok penjualan 310 juta, persediaan 90 juta. Sedangkan persediaan yang diperoleh PT Pandawa dari PT Satria belum terjual seluruhnya di akhir 2015. Sehingga seluruh keuntungan atas penjualan tersebut belum dapat diakui dalam laporan keuangan konsolidasian. Jadi jurnal eliminasi yang harus dibuat itu pada debitnya penjualan 200 juta, kreditnya beban pokok penjualan 80 juta, persediaan 120 juta. Atas pemberian jasa sewa oleh PT Pandawa ke PT Satria harus dibuat jurnal untuk mengeliminasi pendapatan sewa dan beban sewa serta utang piutang yang disebabkan oleh transaksi tersebut. Adapun jurnal eliminasinya yang dibuat yaitu pendapatan sewa 26 juta di debit, di kreditnya beban sewa 26 juta. Terus di debit utang usaha 26 juta, di kredit piutang usaha 26 juta. Penjualan tanah ke PT Satria menimbulkan keuntungan sebesar 25 juta. Keuntungan tersebut harus dieliminasi karena sampai akhir 2015 tanah tersebut masih dimiliki oleh PT Satria. Jadi jurnal yang dibuatnya itu di debit keuntungan penjualan tanah sebesar 25 juta, di kredit tanah sebesar 25 juta. Transaksi hilir penjualan peralatan menyebabkan PT Satria membukukan kerugian sebesar 10 juta. Kerugian tersebut terrealisasi sebagian pada tahun 2015 sehingga jurnal eliminasi yang harus dibuat adalah sebesar di debit itu peralatan sebesar 100 juta, sementara di kreditnya kerugian penjualan peralatan 10 juta, akumulasi penyusutan 90 juta. Selanjutnya ini ada kertas kerja konsolidasian pada tahun 2015. Ini ada PT Pandawa, PT Satria, terus ada jurnal eliminasi dan konsolidasian. Kita masukkan neraca saldonya. Selanjutnya ada laba konsolidasian dari PT Pandawa itu didapat sebesar 2.538.000.000. Selanjutnya ada bagian induk laba bersihnya. Di sini juga ada saldo laba akhir. Saldo laba akhir didapat dari saldo laba awal ditambah laba bersih dikurangi dividen yang diumumkan. Selanjutnya ini ada total aset. Total aset yang didapatkan dari penjumlahan kas dan setara kas ditambah piutang usaha ditambah persediaan dikurang akumulasi penyusutan ditambah merek dagang dikurang akumulasi amortisasi. Selanjutnya ada liabilitas dan ekuitas. Didapat dari PT Pandawa sebesar
12.088.000.000. Inilah rincian dari jawaban atas PT Pandawa dan PT Satria. Sekian, terima kasih.